Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan min syahri syam wa dzal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kaum muslimin dan muslimat sekalian, khususnya pemerhati Institut Agama Islam Darussalam Martapura yang merupakan salah satu kebanggaan kita di Kabupaten Banjar. Saya sempat ini juga diminta untuk memberikan kesempatan terkait apa yang menjadi bagian dalam membangun moral masyarakat, lebih teknis terkait dengan masalah ibadah puasa Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menurut kami sangat familiar apalagi di kalangan akademisi, karena ayat ini adalah berkaitan dengan upaya ya untuk membangun menggiring agar manusia bagaimana cara bentuk melakukan untuk menjadi insan yang patuh tunduk kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua dan menjauhi semoga yang dilarang. Nah, ketika kita berpisah puasa Ramadan, Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu dan nanti kaum muslimin dan muslimat. Karena bulan ini dijanjikan Allah akan dipergandakan amal ibadah kita. Kita sebagai seorang muslim tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam konteks. Yang pertama ada keterlibatan dengan peran pemerintah. Kita tidak akan bisa berpuasa tanpa kita mendengar ada ketetapan dari ulul amri. Ya. Nah, karena ini awal penentuan Ramadan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yati wabtalu li ru'yati. Fa in gubiya alaikum fakmilu iddatas saban salasina ayyam. Berpuasalah ketika melihat bulan. Berbukalah ketika melihat bulan. Apabila tidak, ya disempurnakan Rajabnya menjadi 30 hari. Nah, pendekatan ini yang dilakukan oleh pemerintah kita itu ada dua. Ada namanya metode ru'yah dan ada metode hisab. Nah, dua metode ini yang dilakukan ketika Nabi juga pernah ada seorang sahabat datang kepada beliau menyampaikan, ya Rasulullah, bahasa kitanya ulun melihat bulan. Nah, pada saat itu Rasulullah langsung menanyakan lebih dalam lagi, ternyata betul, kemudian diambil sumpahnya. Nah, kemudian Rasulullah mengumumkanlah untuk awal Ramadan agar besok kaum muslimin melakukan ibadah puasa. Nah, penetapan dilakukan oleh pemerintah ini ada dua juga sama. Pertama yang tertutup misalnya tuh, jadi diperintahkan biasanya kepada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota atau Kanwil untuk melakukan ru'yah. Ya. Nah, dengan menggunakan mikroskop, dengan mata telanjang maupun dengan bantuan lainnya. Ya. Nah, ini dilakukan di tempat-tempat yang strategis, ya, misal di pegunungan atau di pantai. Ya. Nah, ini kan kewajiban pemerintah. Nah, kemudian hasil yang diruyah itu dan diruyah di daerah ini juga ada unsur timnya. Kalau dulu ketuanya kepala kantor Kementerian Agama, sekarang Pak Kakanwil. Tapi juga di AD ada unsur tim lainnya. Siapa saja? Pemerintah daerah, kemudian apalagi ahli dalam ilmu falak, individual, ahli dalam astronomi, para ormas keagamaan, NU, Muhammadiyah, termasuk juga unsur hakim dan satu orang panitera. Nah, ketika ada yang melihat bulan dalam kondisi cuaca yang cerah, yang bagus, ada yang melihat itu langsung diambil sumpah oleh seorang hakim. Makanya ada unsur hakim tadi, ya kan? Nah, kemudian dicatat oleh wanita dan hasil tersebut dilaporkan ke Kementerian Agama RI dan itu dilakukan seluruh Indonesia dan merangka untuk mendengar aspirasi dari bawah.
dalam rangka kepastian kaum muslimin untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Itu tahap pertama. Yang kedua baru digelar lagi, apalagi dengan cara perhitungan. Jadi ada dua dengan hisab, menghitung kalender hijriah. Nah biasanya pemerintah atau komunitas NU ini biasa sudah bisa. Itu namanya hitungan. Tapi dikompilasi dengan ru'yah. Nah ini biasanya yang dilakukan pemerintah. Kendati pun ada juga beberapa kriteria. Imkan ru'yah sepakati ya tingginya hilal berapa. Ini kan di bagian yang harus dibangun dalam rangka penetapan awal. Nah, kenapa? Karena tujuan kita adalah untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi diatur oleh pemerintah. Ya. Pernah juga saya membaca dalam sebuah media itu, misal di Kairo, itu kan ormas keagamaan. Kalau kita namanya BMKG lah, BHR, Badan Hisab Ru'yah. Nah itu yang melakukan. Ya, kalau di sana juga swasta sama, tapi ketika organisasi memastikan sudah, itu di backup oleh pemerintah. Karena alasannya untuk kemaslahatan. Nah, kita ada beberapa perbedaan yang kita temukan seperti tahun 92 itu ada sampai 3 hari raya. Karena tapi kriteria tadi yang ada perbedaan. Nah, walaupun demikian tetap pemerintah untuk melakukan upaya untuk mempersatukan dengan cara menghimpun semua ormas keagamaan, kemudian untuk mengumumkannya yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, tapi karena memang kita masyarakatnya plural yang menjemuk, ada saja masyarakat kita yang berbeda. Lalu bagaimana solusinya? Kata pemerintah, perlu adanya toleransi dalam beragama, bagaimana kita menghormati yang berbeda pandangan, masalah awal Ramadan atau Lebaran. Itu bagian daripada kemenjemukan dan kebenekaan. Kendati pun ya kita sudah memiliki ulil amri, tapi masih ada. Nah, apa yang dilakukan komunitas Nahdien? Dia mesti mengikuti namanya ulil amri. Ya kan? Ada yang lakukan ati Allah wa ulil rasul wa ulil amri minkum, itu yang merupakan bagian tidak bisa dipisahkan dalam keimanan seorang. Tapi penguat, bahkan itu ada juga fatwa MUI tahun 2004 lalu, kalau memang pemerintahnya memutuskan kita harus sam'an wa ta'atan. Kenapa? Karena esensi puasa itu mengajak kita untuk patuh, tunduk. Ya. Kepada siapa? Ke perintah Allah. Untuk melaksanakan puasa. Puasa apa arti puasa? Menahan. Apa yang ditahan? Makan, minum, ya kan? Kemudian lagi masukkan dalam rongga, ya kan? Sejak kapan? Ya, sebelum terbit fajar sampai besok nanti tenggelamnya matahari. Kita menahan puasa tadi, ya. Jadi menahan makan, menahan minum. Ya, ini yang tentunya dalam mendorong kita untuk memahami ibadah puasa tadi. Audio Jungle.